Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rais Arhaminata, biasa dipanggil Rais. Saya dari mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang semester 7 dan NIM E1C1 18071, kelas GAB 1 di mata kuliah Semiotika. Nah, pembuatan video ini saya buat guna untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Semiotika yang diempu sendiri oleh dosen kita, yaitu Pak Bian. Dan selanjutnya, tanpa berpanjang lebar, mungkin langsung saja kita masuk ke bagian substansi atau materi yang akan saya sampaikan. Nah, karena di UAS ini sendiri kita disuruh untuk mencari semiotika yang dijelaskan oleh berbagai para ahli, dan saya mengambil Saussure sebagai bahan saya untuk membuat sebuah tugas UAS ini. Nah, sebelum kita masuk terlalu dalam, garis besar terkait tentang apa yang dimaksud dengan semiotika. Semiotika atau ilmu ketandaan adalah studi tentang makna keputusan. Ini termasuk studi tentang tanda-tanda dan proses tanda, indikasi, penunjukan, kemiripan, analogi, metafora, simbolisme, makna, dan komunikasi. Nah, seperti itu ya teman-temanku semua, bahwa semiotika ini garis besarnya adalah sebuah tanda atau simbolisme yang bisa diartikan dalam hal makna. Setiap tanda di dalam semiotika ini memiliki makna dan arti tujuan tertentu, dan tidak sekedar asal-asalan, karena ini bisa digunakan untuk komunikasi, bisa digunakan untuk menunjukkan arah, tempat, dan lain sebagainya. Nah, ini semiotika secara garis besar atau secara umum, dan mungkin kita langsung saja masuk ke bagian semiotika yang dijelaskan oleh De Saussure itu sendiri. Nah, menurut pandangan De Saussure, semiotika adalah kajian mengenai tanda dalam kehidupan sosial, mencakup apa saja tanda tersebut dan apa yang mengatur terbentuknya tanda. Nah, secara umum kita mendengar dari pemaparan De Saussure bahwa yang mengatur kehidupan sosial dalam bentuk tanda-tanda itu adalah semiotika. Jadi dimanapun kehidupan sosial di dalam sebuah lingkungan sosial, lingkup masyarakat dan lain sebagainya, pasti akan ada tanda-tanda yang berkaitan tentang kehidupan sosial, itu yang disebut dengan semiotika. Kita langsung masuk ke bagian konsep semiotika menurut Saussure. Di konsep semiotika ini ada beberapa konsep yang ditawarkan atau yang dikeluarkan oleh Saussure itu sendiri. Ada 4 konsep yang dijelaskan atau 4 substansi bagian yang dijelaskan oleh De Saussure. Yang pertama, signifian dan signifi, yang dimana Saussure merupakan komponen pembentuk tanda dan tidak bisa dipisahkan peranannya satu sama lain. Sedangkan signifian atau disebut dengan signifir merupakan hal-hal yang tertangkap oleh pikiran kita seperti citra bunyi, gambaran visual, dan lain sebagainya. Lanjut lagi ke bagian yang kedua, language dan parallel. Language adalah sistem bahasa dan sistem abstrak yang digunakan secara kolektif, seolah disepakati bersama oleh semua pengguna bahasa. Nah, kalau sedangkan dengan parol adalah praktik berbahasa, bentuk ujaran individu dalam masyarakat pada satu waktu atau saat tertentu. Nah, kita bisa melihat bahwa perbedaan ini sangat-sangat jelas, bahwa keabstrakan sistem dari language dan paralel ini bahwasanya kita harus menggunakan struktur praktik kepada individu dan masyarakat untuk menentukan bagaimana sih yang dimaksud dengan semiotika tersebut menurut De Saussure. Lanjut ke bagian ketiga, yaitu sinkronik dan diakronik. Konsep ketiga mengenai telaah bahasa yang digunakan oleh Saussure menjadi 2, yaitu sinkronik dan diakronik. Telaah bahasa yang mana mempelajari bahasa dalam satu kurun waktu tertentu, itulah yang disebut dengan sinkronik. Mempelajari bahasa secara terus-menerus atau sepanjang masa selama bahasa tersebut masih digunakan, itulah yang dimaksud dengan diakronik itu sendiri. Untuk ke bagian keempat ada sintakmatik dan pragmatik. Nah, sintakmatik dan pragmatik ini sudah sering familiar kita dengar di berbagai mata pelajaran, yang terutamanya di bagian prodi bahasa dan sastra Indonesia, yang dimana
konsep mengenai hubungan antar unsur yang dibagi menjadi sintakmatik dan asosiatif atau pragmatik. Sintakmatik menjelaskan hubungan antar unsur dalam konsep linguistik yang bersifat teratur dan tersusun dengan beraturan. Sedangkan pragmatik atau asosiatif menjelaskan hubungan atas unsur dalam suatu tuntutan yang tidak terdapat pada tuturan lain yang bersangkutan, yang mana terlihat nampaknya dalam bahasa namun tidak munculnya dalam susunan kalimat. Nah, jadi kalau berbicara tentang sintakmatik ini, hubungan antar unsur itu dia secara tidak langsung terstruktur dengan baik. Nah, sedangkan pragmatik ini sendiri, hubungan antar unsur tidak terdapat dalam tuturan lain yang bersangkutan, yang mana terlihat tampak dalam bahasa namun tidak muncul dalam susunan kalimat. Mungkin hanya itu saja terkait tentang pemaparan materi apa yang dimaksud dengan semiotika yang dipaparkan langsung oleh para ilmuwan de Saussure. Selebihnya apabila ada kekurangan atau kesalahan di dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.